Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Setelah kita ini mengalami kelahiran baru, kita harus tahu persis posisi kita itu di dalam Tuhan itu seperti apa. Banyak orang Kristen tidak tahu posisinya di dalam Kristus, sehingga mudah sekali ditipu oleh setan. Dituduh oleh setan, hidupnya tidak berkemenangan. Kita harus tahu persis ketika kita ini menjadi orang percaya, terima Yesus dan mengalami kelahiran baru, posisi kita secara rohani di dalam Tuhan itu tahu. Sehingga dia tahu persis otoritasnya itu seperti apa, posisinya di dalam Tuhan tuh kayak apa, sehingga tindakannya, perbuatannya, sikapnya pun juga persis seperti yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau. Kita setelah menjadi orang percaya, kita ini adalah miliknya Kristus. Kita adalah orang yang diurapin Tuhan. Kita orang yang sudah dipisahkan Tuhan. Kita mesti tahu dulu ini. Kalau banyak orang Kristen nggak sadar, dia pikir tetap sama terus kehidupannya. Kalau dia nggak tahu siapa di dalam Kristus, ya dia nggak akan berubah hidupnya. Sama seperti orang dunia, sama seperti kehidupannya yang lama. Harusnya kehidupan kita setelah mengalami kelahiran baru ya harus benar-benar berubah, mencerminkan kehidupannya seperti anak-anak kerajaan Allah. Sekarang buka bersama saya di kitab Efesus pasal yang pertama, mulai ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ketika kita ini menjadi anak Tuhan, sudah mengalami kelahiran baru, kita itu diberikan berkat rohani yang di dalam surga itu menjadi milik kita. Tapi banyak orang nggak sampai ke sana. Karena apa? Dia nggak bisa menaklukkan dirinya sendiri. Dia nggak bisa hidup dalam ketetapan ilahi. Kalau kita mau terima semua kasih karunia Tuhan, semua berkat rohani yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, itu ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Tapi di sisi lain ada bagian kita yang kita harus lakukan. Orang berpikir kan semuanya sudah selesai di kayu salib 2000 tahun yang lalu, sehingga kita nggak mau lakukan apa-apa. Ada bagian kita yang harus kita lakukan loh. Pada kenyataannya tidak semua orang yang lahir baru, orang percaya atau orang Kristen, yang KTP-nya Kristen, tidak menerima semua berkat rohani yang di dalam surga. Mereka hidupnya babak belur, mereka hidupnya kacau, bahkan mereka hidupnya stres, bingung, bahkan persis sama seperti orang dunia. Hanya orang yang mengasihi Tuhan, hanya orang yang nempel hidupnya sama Tuhan, hanya orang yang mau bayar harga. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kemurnian batin, hidup takut akan Tuhan, dia akan menerima semua berkat rohani yang Tuhan janjikan kepada kita. Bapak Ibu, meski tahu, pada kenyataannya memang, kenapa kok kita nggak memiliki otoritas dan kuasa? Karena hidup kita nggak takluk dan tunduk kepada Tuhan. Kalau kita mau menaklukkan dan menundukkan diri pada pusat kehendak Tuhan, otomatis kita berada di bawah otoritas Tuhan. Orang yang berada di bawah otoritas Tuhan, dia akan dipercayakan otoritas oleh atasannya. Bapak Ibu, kalau hari ini kita mau menaklukkan, menundukkan diri kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita akan di bawah otoritas Tuhan, dan Tuhan akan percayakan otoritas yang lebih powerful. Kita akan menikmati semua berkat-berkat rohani. Bagaimana mungkin kalau orang itu hidupnya berantakan, kacau, bertentangan dengan kebenaran firman, tingkah lakunya, tindakannya tidak mencerminkan orang yang hidup takut akan Tuhan. Bagaimana mungkin bisa diberikan semua berkat rohani? Padahal janji berkat rohani yang di dalam surga itu menjadi bagian orang percaya loh. Jadi bagian milik kita hari ini. Kita mesti tahu gitu. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Kalau hari ini engkau sadar bahwa dirimu di dalam Kristus engkau sudah dipilih, dikuduskan, sehingga dibikin tak bercacat celah. Kita tuh nggak bisa hidup kudus karena perbuatan daging kita, karena perbuatan kita, usaha kita itu kita nggak bisa hidup kudus. Pada kenyataannya kalau kita coba hidup kudus saja malah kita jatuh dalam dosa. Kita itu dikuduskan, disucikan, dipilih Tuhan sampai hari ini. Di dalam Kristus kita itu orang yang dikuduskan, kita dipilih Tuhan sejak dunia sebelum dijadikan, dan menjadi orang yang tak bercacat celah di hadapannya karena darah Yesus. Makanya kalau kita hari ini melakukan dosa dan pelanggaran, kita bikin kesalahan, cepat bertobat balik kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan.
akuin semua dosa dan pelanggaranmu. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, kalau engkau mengaku dosa, Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa dan pelanggaranmu. Posisimu ketika engkau minta ampun pada Tuhan, minta darah Yesus menguduskan, posisimu kudus, suci, tak bercacat celah di hadapannya. Makanya setiap hari kita harus koreksi hati kita. Setiap hari kita mesti taruh hati kita di hadapan Tuhan. Kita berikan waktu yang intim dengan Tuhan. Izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Kalau didapatin busuk, jelek, jahat, benar-benar harus kita hidup, bertobat dan balik kepada Tuhan. Biar dimurnikan lagi. Supaya posisi kita itu tidak bercacat celah di hadapannya. Tetap kudus. Ini dibutuhkan komitmen untuk tetap hidup kudus, komitmen berjalan bersama Tuhan itu dibutuhkan. Hati kita ini benar-benar nempel sama Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup bergaul intim dengan Tuhan. Waktu kita bergaul intim dengan Tuhan, setiap kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan koreksi batin kita. Kalau didapatin kesalahan dan pelanggaran, pasti Tuhan akan ingatkan dan kita harus bertobat balik kepada Tuhan. Hari ini posisimu di dalam Kristus, kamu menikmati semua berkat rohani, kamu dipilih dan dikuduskan menjadi orang yang tak bercacat celah. Kalau kita sudah minta ampun di hadapan Tuhan, jangan mau dituduh setan bahwa kamu gak layak, kamu orang berdosa, kamu tuh najis dan kotor. Waktu kita minta ampun di hadapan Tuhan, kita minta pengampunan dan minta darah Yesus menguduskan, menyucikan, posisimu waktu itu langsung kudus, suci, tak bercacat celah seperti Tuhan. Tetapi setan tidak akan terima, setan akan tuduh, setan akan intimidasi, dia akan tarik kamu ke masa lalu kamu, bahwa kamu gak layak, kamu gak kudus, kamu gak suci. Kalau sudah dapat tantangan seperti itu, apalagi beberapa orang yang mempunyai kebiasaan buruk di masa lalu, dan ketika engkau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, setan gak akan terima, dia akan pakai tipu dayanya, dia akan seret terus ke kita, ke masa lalu kita, supaya kita jatuh terjebak di dalam dosa. Kalau setan itu berhasil menguasai pikiran kita, kalau setan berhasil mengintimidasi kita, kita didapati menjadi orang yang gak kudus, kita didapati menjadi orang yang gak suci, kita didapati menjadi orang yang gak benar di hadapan Tuhan, padahal kita sudah dikuduskan, disucikan. Setan akan tuduh terus bahwa kamu gak layak, kamu gak kudus, kamu gak suci, kamu tuh najis dan kotor, kamu banyak dosanya. Kalau itu kita terima, kita sudah makan umpannya setan. Kalau ada sesuatu ketika kita sudah minta ampun di hadapan Tuhan, Tuhan bereskan, kuduskan, dan setan akan tuduh, lawan. Perkatakan bahwa aku adalah orang yang dipilih Tuhan, aku yang disucikan, aku yang dikuduskan, aku adalah anak kesayangan Tuhan. Semua harta rohani yang di surga tersedia untuk aku sampai hari ini. Kalau hidupmu memperkatakan firman Tuhan, hidupmu akan merdeka dan mengalami kemenangan. Amin. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kita jadi anak-anaknya Tuhan, spesial loh. Bayangkan kalau kita ini menjadi anaknya Tuhan. Kamu menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Harusnya kalau kita menjadi anak kesayangan, kita nurut kepada otoritas di atas kita. Jangan sembrono, jangan hidup maumu sendiri. Kita mesti respect dan hormat. Di sisi lain Tuhan juga sayang sama kita. Kalau kita jadi anaknya, Dia adalah Bapa kita. Kita hormatin, kita mengasihin Bapa kita. Kita nggak melawan, nggak kurang ajar. Kita nurut apa yang Dia mau. Tuhan pasti kasih karunia kan lebih dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak yang benar-benar berbeda. Cara pandang kita ngikutin Tuhan, ngikutin Bapak kita. Pola pikir kita, tingkah laku kita, ngikutin saja apa yang Bapak mau. Kita senangkan hatinya. Semakin kita bisa menyenangkan hati Bapak kita yang di surga, Dia akan limpahkan semua berkat, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Powerful gak? Posisimu bukan budak hari ini. Posisimu bukan orang lain. Kamu di dalam Kristus menjadi anak-anak Allah. Bayangin jadi anak-anak Allah, anak kesayangan Allah. Pasti kamu dapat privilege yang berbeda tentunya dari kerajaan surga. Mungkin kita anak-anak Allah, beda dengan anak-anak budak atau menjadi anak-anak orang lain. Kita ini anak-anaknya Tuhan. Luar biasa sekali harusnya. Kita kalau tahu posisi ini, hidupmu tambah hari tambah cinta Tuhan, tambah mengasihi Tuhan. Hidupmu penuh pengharapan. Ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Perhatikan nih,
Selalu diulang, di dalam dia, di dalam dia. Itu adalah bagian kita loh. Terpujilah kasih karunia-Nya yang dikaruniakan kepadanya di dalam dia yang dikasihinya. Ayat yang ketujuh, sebab di dalam dia oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kita hari ini sudah ditebus dari pelakuan perbuatan yang fana masa lalu, ditebus, diampuni dosa kita yang harusnya kita dibinasakan, tapi karena darahnya kita diampuni dosa kita. Pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Orang dunia sekarang menebus keselamatan itu dengan berbuat baik. Dia coba melakukan hal yang baik, membuat orang lain senang, bahagia, supaya dapat penebusan dosanya. Bapak Ibu, semua dosa dan pelanggaran kita itu tidak bisa dihapuskan kecuali dengan darah Yesus. Makanya dengan darah Yesus kita minta ampun, minta dikuduskan, disucikan. Semua pelanggaran dosa kita yang harusnya kita ditentukan dibinasakan, tapi karena darah Yesus yang mahal itu, kita diampuni. Bahkan kita diangkat jadi anaknya. Kita dipenuhi dengan kasih karunia-Nya. Kita menjadi orang pilihannya. Posisimu di dalam Kristus itu sepowerful itu loh. Tapi banyak orang Kristen gak sadar bahwa posisinya dalam Kristus powerful. Orangnya memble, kacau, berantakan malahan. Saya nggak habis pikir selama ini yang dipelajarin apa. Ayat yang 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Powerful nggak? Kita diampuni, diberkati, diberikan kasih karunia, dikuduskan, disucikan. Kita diberikan hikmat dan pengertian. Bapak Ibu, kalau engkau memiliki hikmat dan pengertian, powerful Bapak Ibu, engkau tidak akan miskin. Engkau bisa bekerja, buka usaha, melakukan aktivitas apapun karena engkau memiliki hikmat dan pengertian. Dilimpahkan kepada kita segala hikmat dan pengertian. Bayangin, hari ini banyak orang Kristen stres, bingung, gak tahu meski kerja apa karena gak punya skill. Kenapa gak punya skill? Kamu menghidupin manusia lamamu. Kalau engkau di dalam Kristus, kamu hidupin manusia barumu. Kamu bergaul dengan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengertian. Kalau kamu dekat sama Tuhan, kamu nempel sama Tuhan, hikmat Tuhan dan pengertian itu melimpah dalam hidup. Saya berdoa tidak ada orang Kristen yang bodoh. Saya berdoa tidak ada orang Kristen yang malas. Saya berdoa ada orang Kristen yang malas belajar, malas bekerja, malas berusaha. Tapi orang Kristen kalau sadarin posisimu di dalam Kristus, kau menjadi orang yang pilihan Tuhan. Engkau akan memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Harusnya orang yang memiliki hikmat dan pengertian dan pengetahuan harusnya dilimpahi berkat yang melimpah harusnya. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen gak memiliki ini. Banyak orang Kristen hidup pakai caranya sendiri, hidup maunya sendiri. Ya tidak heran bagaimana mungkin memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Orang hikmat, pengertian dan pengetahuan dimulai dari hidup takut akan Tuhan kok. Bergaul dengan Tuhan. Semakin kita nempel dengan Tuhan, hikmat Tuhan nempel, pengetahuan Tuhan nempel. Bayangkan, Bapak Ibu kalau memiliki seperti ini, ditempatkan di hutan, di kota kecil, di desa pun, engkau diberkati luar biasa. Tuhan tuh berkatin kita lewat hikmat dan pengertian kita. Bapak Ibu setelah lahir baru, otak tuh tetap nempel di kepala kita. Di tempurung kepala kita itu tetap ada otak. Otak itu harus dipakai untuk mikir, menimbang, diberikan pengetahuan. Supaya kita memiliki skill, sehingga menjadi orang Kristen yang mahir, tanggung jawab, bisa bekerja, dan memiliki kepandaian. Banyak orang Kristen hidupnya ngawang-ngawang, mikirin surga terus, ngeroh terus, padahal dia masih nginjek bumi. Anak istrinya butuh makan, keluarganya butuh makan, dan dia hanya ngeroh terus, mikirin surga terus, sehingga keluarganya keleleran. Kita harus berimbang. Manusia roh kita memang harus mikirin Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Di sisi lain, kamu punya otak juga dipakai mikir, dipakai bekerja, pakai analisa, pakai belajar. Harus pinter jadi orang Kristen itu harusnya. Memiliki hikmat dan pengertian. Itu otak jangan gak dipakai, harus dipakai mikir. Bapak Ibu, saya berdoa Tuhan akan berikan limpahin hikmat dan pengertian dalam hidupmu. Sehingga apa saja yang kamu kerjakan, dikerjakan tanganmu. Sekalipun kamu nih gak punya, seakan-akan nih ngadepin masalah gak punya jalan keluarnya, Tuhan berikan hikmat dan pengertian. Tiba-tiba bikin breakthrough dan terobosan. Dan kau bisa mengerjakan ini dan itu, luar biasa sekali. Bayangkan Bapak Ibu kalau orang Kristen tuh memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, perusahaan akan cari kamu loh.
dengan gaji gede malahan. Tapi kalau kamu nggak punya skill, sudah males, nggak mau belajar, hidup berantakan, mulutnya kotor, siapa yang mau pakai? Orang juga deket kamu malas. Tapi kalau kita memiliki skill, hikmat, pengertian, dan pengetahuan, powerful, Tuhan akan berkatin kamu dimanapun kamu berada. Amin. Ayat yang ke-9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula yang ditetapkan di dalam Kristus. Ia menyatakan rahasia kehendaknya. Bapak Ibu, Tuhan akan singkapkan perkara-perkara ilahi dalam hidupmu. Tuhan sampai hari ini belum selesai dengan hidupmu. Kalau engkau bergaul intim dengan Tuhan, posisimu di dalam Kristus, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Hari ini engkau jadi orang Kristen, dipanggil jadi orang Kristen, bukan hanya sekedar hari Minggu ibadah ke gereja dan hari-hari biasa nggak ngelakukan apa-apa. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya punya maksud dan sesuatu yang harus kamu kerjakan dalam hidupmu. Sepanjang hidupmu, Tuhan akan bekerja melalui hidupmu kalau engkau tahu posisimu di dalam Kristus. Tuhan akan singkapkan rahasia kehendaknya. Karena setiap orang dipanggil memiliki panggilan yang berbeda-beda. Di panggilan yang berbeda-beda itu kita ditempatkan dimanapun, kemanapun kita pergi, Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti dimuliakan. Dan kehendaknya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Kalau engkau sampai hari ini bisa dengar firman ini, hidupmu belum selesai dengan Tuhan. Tuhan masih punya rencana. Kalau engkau semakin hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan singkapkan hikmat, pengertian, pengetahuan. Tuhan akan singkapkan rahasia kehendaknya. Kalau didapatin sampai garis akhir, tepat mengerjakan segala sesuatunya seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginin. Dampakmu gede, dampakmu luar biasa. Amin. Dia akan singkapkan kepada orang-orang yang jatuh hati kepadanya, orang yang nempel kepada dia, orang yang mengasihi dia. Tuhan akan singkapkan perkara-perkara ilahi. Bapak Ibu, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Dia mencari orang yang bersungguh hati kepada dia. Kalau didapati orang yang bersungguh hati, akan dilimpahi kekuatan dan kuasanya. Disingkapkan perkara-perkara ilahi untuk melakukan kehendaknya di muka bumi. Bayangin, kalau didapatin kita ini melakukan kehendaknya di muka bumi ini, otomatis hidup itu dipromosi, diberkati, dipelihara, diproteksi, dan dijagain Tuhan. Powerful nih harusnya. Kalau engkau tahu ini, kekristenanmu akan semangat, kekristenanmu akan powerful, nggak memble, nggak males, nggak gampang sakit hati, nggak gampang kepahitan, nggak gampang tersinggung. Bagaimana Tuhan mau singkapkan rahasia ilahi dalam hidupmu kalau kamu gampang tersinggung, gampang marah, gampang ngambek, gampang sakit hati, gampang kecewa. Kamu masih daging, bagaimana mau Tuhan singkapkan perkara-perkara rohani? Tuhan akan pakai hidupmu secara dahsyat dan luar biasa. Bahkan kitab Yohanes jelaskan, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar yang pernah Yesus lakukan di muka bumi. Dampaknya hidupmu dulu powerful, harusnya. Tapi kamu masih berkutat dengan dirimu sendiri, belum menang dengan dirimu sendiri. Tidak heran muter terus dalam persoalan yang sama. Ayat yang 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Bayangin Bapak Ibu, kita sedang dipersiapkan. Suatu hari kita akan bersatu dengan Kristus. Dan kita akan menjadi orang yang selama di bumi ini mengerjakan segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan, kepentingan kerajaan Allah. Kalau kita tahu posisi kita di dalam Kristus, kekristenanmu semakin hari semakin berjalan dalam kehendak Tuhan. Semakin menikmati kebaikan, semakin menikmati kasih setia, semakin menikmati tujuan Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak akan memble. Setan bisa tuduh kamu nggak ini, tapi kamu bisa lawan. Kamu bisa berkata, setan diam. Hari ini posisiku kudus, suci, tak bercacat dalam Kristus. Aku adalah anak-anak Tuhan. Aku mewarisin segala harta benda rohani di surga. Dan hidupku di bumi akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Menggenapi visi Tuhan. Kekristenan akan powerful. Kekristenan akan dahsyat sekali loh. Kamu ngadapin masalah, kamu nggak pusingin dengan masalahmu. Kamu tujuanmu Tuhan. Fokusmu pada Tuhan, pada kehendak Tuhan kok. Amin. Kamu mesti tahu posisimu di dalam Kristus mulai hari ini. Kalau engkau tahu ini, perjalanan kekristenanmu akan powerful, memiliki dampak dan otoritas, dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup. Dahsyat sekali. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Besok kita lanjutkan lagi. Kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia.
Kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus, nempel dalam batin kami, terpahat-terpatri dalam loh batin kami, sampai firman itu jadi kehidupan, praktek hidup hari-hari. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu dan akan menerima semua harta rohani di bumi dan di surga. Terima kasih buat penebusan-Mu. Kami menjadi orang-orang yang merdeka. Kami menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan mulai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kamu sekarang berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kamu berdoa, taruh tangan kanan di bagian yang sakit. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat. Dalam nama Yesus, di tempat engkau berbaring, urapan Allah mengalir, kesembuhan mengalir. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian hormat bagi kemuliaan Yesus Kristus Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.